Dan kali ini kita masuk ke definisi dari al-hukum itu sendiri. Karena ketika fiqh adalah al-ilmu bihukmin syar'iyyin amaliyin, maka hukum itu apa? Kata Syekhul Islam, wal hukmu khitabullahil muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iqtidaan aw takhiran wa bi a'amma wad'an. Kata beliau, hukum itu adalah khitab, pembicaranya Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan seorang hamba yang sudah memperoleh beban taklif. Let's say yang muslim atau yang balik yang akil. Let's say yang balik yang akil. Ya, jadi kalau ada orang balik akil, dia makan pisang. Makan pisang perbuatan bukan? Nah, makan pisang tuh perbuatan, fi'il bukan? Perbuatan, fi'il, Ustaz. Perbuatan, fi'il. Dia akil balik. Mukallaf bukan? Mukallaf, Ustaz. Mukallaf. Maka hukum makan pisang itu adalah khitabnya Allah terkait perbuatan dia tersebut. Pembicaraan Allah terkait perbuatan dia tersebut. Artinya hukum itu bukan sesuatu yang menempel pada benda. Enggak, tapi ketika seseorang berbuat, ya. Nah, ada pembicaraan Allah, perintah atau larangan, ya, yang terkait dengan perbuatan dia. Umpama dalam hal ini, khitab Allah yang terkait dengan perbuatan dia makan pisang adalah takhir. Silakan makan pisang. Misalnya khitabnya adalah wakulu washrobu, misal. Contoh. Kalau ada orang mengerjakan sholat zuhur, akil balik, mukallaf berarti. Mukallaf mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhur itu fi'il. Apa hukum sholat zuhur? Kita bilang wajib. Dari itu maklum minad dini bid-darurah. Pertanyaan selanjutnya, hukum itu yang mana? Apakah menempel pada sholat ataukah pembicaraan Allah yang terkait dengan perbuatan orang akil balik tadi untuk sholat zuhur? Jawabannya adalah pembicaraan Allah, khitab Allah yang terkait dia. Dari sini kita nggak bingung. Ketika satu perbuatan kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya sunnah. Nggak bingung. Kita kan perbuatan itu juga. Kenapa? Ketika ada variabel X jadi wajib, ada variabel Y jadi sunnah. Kita bilang, ya karena hukum itu bukan warna yang menempel. Tapi hukum itu apa? Pembicaraan Allah terkait perbuatan-perbuatan kita. Makanya kalau kita sadari konsep ini, kita tuh merasa setiap kita mau berbuat sesuatu, Allah melarang, Allah nyuruh, Allah membolehkan, Allah melarang, Allah nyuruh, Allah membolehkan. Sehingga muraqabahnya kuat. Ya enggak? Gimana kira-kira? Kalau kita mau berbuat sesuatu, misalnya mau buka Instagram, sadar, apa hukum buka Instagram ya? Allah bilang apa nih? Oh Allah misalnya bilang, wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan yang ma'ruf. Oh, saya buka Instagram untuk amar ma'ruf, contoh. Mau buka Instagram, Allah larang wala taqrabuz zina. Atau Allah perintahkan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sadar. Begitu terus. Dan setiap perbuatan kita. Mungkin nggak manusia itu berhenti berbuat? Mungkin nggak? Ini selama hidup manusia mungkin nggak sedetik itu nggak berbuat apa-apa? Mungkin nggak? Nggak melakukan fi'il? Nggak mungkin, Ustaz. Ya mungkin. Kalau diam itu fi'il bukan? Sakata. Iya. Sakata fi'il ya. Sakata fi'il. Kalau nama tidur? Fi'il juga, Ustaz. Fi'il juga. Apa dong? Ada nggak perbuatan manusia yang bukan fi'il? Nggak ada ya. Selama hidup nggak ada. Berarti sebetulnya kita tuh setiap detik ada khitab Allah yang terkait perbuatan-perbuatan kita. Mau tidur, mau makan, mau bengong, mau apa lagi? Apapun. Oke, ngerti ya? Poin ini bisa difahami nggak? Oke.
Lanjut. Dan khitab Allah tersebut ya, entah iqtida sifatnya perintah larangan, iqtida ini suatu pengharusan. Baik iqtidaul fi'il atau iqtidaul tark. Nyuruh melakukan. Kalau nyuruh melakukan berarti apa istilahnya? Amr. Atau nyuruh meninggalkan iqtida at-tark berarti istilahnya apa? Nahi. Oke. Itu semua khitabullah. Berarti kalau perintah, ketika perintahnya jazim, tegas, maka hukumnya jadi apa? Al-ijab. Jadi wajib ya. Hukumnya kewajiban dari sudut pandang khitab Allah, dari sudut pandang hukum fikih wajib. Kita sederhanakan saja wajib gitu ya. Tanpa perlu merinci. Kalau iqtida al-fi'ilnya ghair jazim, tidak tegas, umpama ada sorif, ada pengalih, maka hukumnya jadi apa? Nah, hukum jadi apa hukumnya? Makruh. Jadi ini enggak iqtida al-fi'il. Mandub. Atau kita bilang juga sunnah. Nanti kita akan terangin sunnah dan mandub sama menurut pendapat resmi usul fikihnya madzhab Syafi'i. Wa nadbu sunnatu wa tatawu'u wal mustahabu ba'du naqat naw'u. Oke, jadi iqtida di sini bisa fi'il, iqtida fi'il melakukan, kita sebut dia dengan amr, dan dibagi dua. Ini sederhananya ya. Kalau jazim jadi wajib. Ya, kalau ghair jazim dia apa? Jadi sunnah. Kemudian iqtida bisa juga tark, menyuruh untuk meninggalkan. Istilah lainnya apa? Nahi. Pengharusan untuk meninggalkan. Dan nahi sama juga dibagi dua. Kalau tegas berarti hukumnya apa? Larangan tegas Haram. berarti haram. Dan kalau larangan ghair jazim tidak tegas, umpama karena ada pengalih, sorif, maka makruh. Ini umum-umum saja dulu ya. Karena nanti dalam madzhab usul fikih madzhab Syafi'i ya, ada juga yang diantara makruh dan mubah yaitu khilaful aula, dan di antara makruh dan haram yaitu makruh tahriman. Oke. Itu iqtida. Kalau takhir tadi sudah disinggung yaitu apa? Mubah berarti. Kalau hukum takhir berarti hukum fikihnya nanti jadi mubah. Nah, ini semua terkait dengan fi'il mukallaf, perbuatan si hamba. Lah, kata Syekhul Islam wa bi'a'amma, dan khitabullah juga bisa dengan sesuatu yang lebih umum daripada fi'il mukallaf. Lebih umum daripada fi'il mukallaf. Ini enggak terkait dengan fi'il mukallaf tapi lebih umum darinya. Sesuatu yang eksternal, bukan fi'ilnya si mukallaf itu sendiri. Nah, itu disebut dengan hukum wad'i. Hukum apa? Wad'i. Wad'i artinya meletakkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang bukan perbuatan mukallaf itu menjadi sebab misalnya. Contoh, kata beliau, wa huwal waridu, yang dimaksud dengan al-hukm al-wad'i adalah al-waridu sababan wa syarton wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Sebab wajibnya sholat zuhur itu apa? Kenapa sholat zuhur wajib? Sebabnya apa? Ini zawalus syams. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syams. Lam ta'lil. Jadi illat, sabab daripada wujubnya sholat zuhur adalah duluk syams. Pertanyaan saya, tergelincirnya matahari itu perbuatan mukallaf bukan? Bukan, Ustaz.
Bukan. Makanya dibedakan oleh Syekhul Islam, wa bi a'amma, dia hukum juga. Ya, hukum syar'i juga, tapi bukan hukum syar'i yang terkait fi'il mukallaf atau nama lain hukum syar'i taklifi. Tapi hukum syar'i yang lebih umum daripada perbuatan mukallaf, yaitu hukum syar'i wad'i. Jadi boleh kita bilang hukum ada dua, ini hukum syar'i tentu ya. Jadi karena sudah dari awal kita sudah batasin bihukmin syar'iyyin. Langsung biar cepat hukum syar'i. Tapi sebenarnya hukum bisa dibagi hukum syar'i, hukum akli, itu cuma kita skip. Hukum syar'i ada dua, yaitu apa? Taklifi dan hukum syar'i yang apa? Yang wad'i. Wad'i ya, sabab, syarat, ya. Mani' yang membuat tidak sah, contohnya hadas. Contohnya hadas. Ya. Sahih, sah tidaknya sah suatu perbuatan ini terpisah dari hukum dia wajib ataukah sunnah ataukah haram. Terlepas dari itu ada unsur lain di luar itu, yaitu sahih. Karena bisa saja satu perbuatan bisa saja sahih tapi haram, bisa saja. Atau fasid, bisa saja tidak sah. Tidak sah tapi tidak haram. Misalnya, apa sulit dicari contohnya memang. Karena berserikat, karena at-talabus bil ibadat wal muamalat al-fasidah itu haram. Susah dicari. Tapi setidaknya kita mengerti infikakul jihadnya. Perbedaan sudut pandangnya. Ya. Oke. Dan nanti masing-masing oleh Syekhul Islam tentu seperti kebiasaan usulin akan dirinci ketika sudah masuk babnya. Ketika sudah masuk babnya. Oke. Balik lagi ke definisi hukum. Jadi definisi hukum apa? Khitabullahil muta'alliqu bi fi'lil mukallaf iqtidaan aw takhiran aw wa bi a'amma wad'an. Berarti iqtida dan takhirin taklifi. Ya. Hukum taklifi ada garis besarnya 5 ya. Kalau dirinci ada 7. Garis besarnya 5. Wajib, ini yang di matan warakat lah. 5. Kemudian di matan warakat disebutin di awal-awal contoh yang wad'i itu 2. Sahih dan fasid ya. Kalau di sini ditambah sabab, syarat. Nanti masing-masing ada pembahasan. Oke. Setelah sudah bahas definisi hukum dan bahwasanya dia khitabullah bukan khitab ghairi Allahi azza wa jalla, maka terfahami bahwasanya fala yudraku hukmun illa minallah. Kita nggak akan tahu hukum kecuali dari siapa? Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini usul fikih itu menguatkan sekali tauhid ya. Salah satu dimensi turunan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya berarti la yudraku hukmun illa minallah. Al-Hakim huwallah. Lalu beliau kemudian mentafsir. Ini kenapa la yudraku hukmun illa minallah? Ya, karena tadi definisi hukum apa? Kitabullah. Yang definisi hukum kitabullah. Maka kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab, contoh Allah bilang zina haram. Contoh. Selain Allah bilang zina enggak apa-apa. Ya. Mana yang jadi hukum syar'i? Kitab Allah apa kitab ghairillah? Allah. Allah, Kitab Allah. Itu hukum syar'i. Ustaz, terus Nabi gimana kalau Nabi merintah, Nabi melarang, apa kita abaikan karena bukan kitabullah? Gimana dong? Karena wahyu dari Allah langsung. Karena itu kitabullah juga secara tidak langsung. Ini Allah sudah perintahkan kita untuk nurut Rasul. Misalnya surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi tidak betul juga kalau dikatakan saya ikut Quran aja, kitabullah. Ya kalau benar-benar ikut Quran, mestinya ngikut Nabi. Dan dari sini kita berarti lebih tepat menggunakan istilah mungkirus sunnah ya, daripada istilah Quraniyun. Ini terhadap orang yang tidak menjadikan sunnah sebagai landasan, kita lebih tepat pakai istilah apa?
mungkirus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Bukan istilah Quraniyun. Karena kalau benar-benar Quraniyun, niscaya akan mengamalkan sunnah. Niscaya akan ittiba'u sunnah. Karena di Quran sendiri Allah bilang, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka kalau mereka mengaku mengikuti Quran tapi enggak ngikutin Nabi, ya berarti enggak Quraniyin. Mungkirus sunnah itu lebih tepat istilah. Kalau gitu nurut orang tua enggak gimana? Enggak apa-apa, abaikan aja orang tua ngelarang, orang tua nyuruh. Gimana? Hukum itu cuma kitabullah. Kalau dengan orang tua bisa melarang tapi tetap baik dengan kedua orang tua, Ustaz. Enggak. Jadi kita abaikan semua, tutup kuping. Orang tua mau nyuruh mau larang bodo amat. Orang hukum itu cuma kitabullah. Bodo amat, enggak ngaruh. Oh, nah, Ustaz. Enggak saya nanya. Ini syubhat. Ini syubhat. Gimana jawabnya? Gimana? Allah beraksi pada itu, Ustaz. Ya, betul sekali Ustaz Dani. Karena ya Allah berfirman sendiri, wabil walidaini ihsana, wala taqul lahum uffin. Dan seterusnya. Wajib juga. Nurut bos, gitu. Kalau kita kerja di kantor, nurut bos, bodo amat. Hukum itu kitabullah. Berlaku juga. Karena kita ketika sudah tekan kontrak kerja, di antara poin kesepakatan nurut aturan kantor. Nurut aturan kantor. Dan Allah nyuruh kita nurut Nabi, Nabi nyuruh kita dalam sabda beliau, hadis riwayat Tirmidzi, al-muslimuna ala syurutihim illa syartun ahalla haraman aw harrama halalan. Orang Islam itu terikat syaratnya, kecuali syarat yang menghalalkan haram atau mengharamkan halal. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti ya secara tidak langsung nurut aturan kantor, aturan sekolah, ketika itu sudah kita sepakati di awal, maka itu menjadi hukum Allah berlaku juga di situ. Berlaku juga di situ. Ustaz boleh bertanya, Ustaz? Ya, silakan Ustaz Andika. Itu kan hukum taklifi itu kan wajib, terus kemudian ada pasangannya juga wajib, sunnah, mubah, haram ya, Ustaz ya. Kalau halal itu masuk apa, Ustaz? Karena kan biasanya kok nggak ada masuk di jabaran itu gitu kan. Oke. Halal dalam usul fiqh, di buku-buku usul fiqh itu dimaknai dua ya. Yang pertama, ghairu haram, dan yang kedua, mubah. Dua makna, nanti tergantung konteksnya. Halal maknanya yang pertama apa? Ghairu haram. Berarti makruh halal nggak kalau gitu? Halal. Halal. Itu makruh halal. Siapa yang ngusulin waktu itu? Kalau memang mazhab Syafi'i tidak memandang, atau pendapat resmi mazhab Syafi'i tentang rokok apa? Apa pendapat resmi mazhab Syafi'i tentang rokok? Makruh ada di Hasya Imam Asy-Syaikh Al-Baijuri. Makruh. Saya pernah bilang ke waktu rapat MUI, gimana kalau MUI ngasih aja label halal ke rokok? Karena udah ada undang-undang jaminan pelindungan konsumen ini kan, jaminan produk halal kan, JPH, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Tapi nggak disetujui sama forum. Padahal fatwa MUI kan tentang rokok adalah antara makruh dan halal dan haram, tapi haram dalam 3 kondisi, gitu ya. Sebenarnya sah-sah saja nanti dikasih label halal, sah-sah saja. Halal ghairu haram, pakai pendapat misalnya mazhab Syafi'i, atau MUI pun pada akhirnya kan tidak satu suara soal itu. Tapi memang karena MUI sendiri antara halal dan antara makruh dan haram, jadi ya mungkin itu alasan nggak dikasih halal. Intinya waktu itu seru diskusinya. Itu makna pertama dari halal ya, ghairu haram. Minum berdiri itu halal, minum berdiri karena nggak haram. Makna kedua itu mubah. Makna kedua mubah. Jelas kalau ya? berbicara klasifikasi dia dimasukkan apa? Memang tidak dibahas dalam usul fiqh, tidak diklasifikasikan kan ke anu ya. Ke taklifi. Nggak sendiri dia dia taklifi, tapi tinggal apa maksud dari halal tersebut. Dia taklifi, lihat. Dengan 2 maknanya taklifi. Makna pertama ghairu haram, taklifi bukan? Oh, berarti dia masuknya ke itu sebenarnya istilah lain gitu aja, Ustaz. Istilah lain aja, istilah lain. Jadi makruh itu halal, mubah itu halal, sunnah itu halal. Apa hukumnya puasa Syawal? Haram apa halal? Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i sunnah.
Halal. Enggak. Halal apa haram? Pilihannya cuma dua. Halal, Saya ada Ustaz. soal. Halal. Ya, halal gitu ya. Kenapa halal? Karena ghairu haram. Karena ghairu haram. Oke. Soal zuhur apa hukumnya? Soal zuhur. Halal apa haram? Halal. Halal ya, karena ghairu haram. Tapi dengan makna lain, halal, dan ini dominan juga, pemaknaan halal dengan mubah itu dominan sekali. Ya. Tapi Makanya itu dibahas tidak Ustaz di kitab-kitab usul fiqh Ustaz? Oh iya, istilah halal. saya tidak nyampaikan insya Allah kecuali yang di buku usul fiqh. Ya. Misalnya kalau ada perkataan ulama la yahil, tidak halal. Apakah langsung terpahami haram? Ulama bilang enggak halal misalnya. Kasus yang enggak halal itu misalnya cukur jenggot sampai habis. Ada perkataan ulama Syafi'i atau bahkan Imam Syafi'i tidak halal. Apa pendapat resmi mazhab Syafi'i cukur jenggot sampai habis? Apa pendapat resmi mazhab Syafi'i? Makruh. Makruh, Ustaz. Makruh tanzi ya. Nah, khilafan lil jumhur, berbeda dengan tiga mazhab lain. Tiga mazhab lain kalau sampai habis haram. Kalau mazhab Syafi'i sampai habis pun makruh tanzi. Gimana mahamin? Imam Syafi'i bilang nggak halal. Ayo loh. Gimana? Kita bilang, ulama Syafi'i bilang nggak halal ya ini nggak mubah. Nggak halal ya ini apa? Nggak mubah. Tapi hukumnya makruh. Hilaf, Ustaz. Gimana? Laula enggak hilaf laula, Ustaz. Enggak, setahu saya makruh. Tapi nanti kita boleh diskusikan. Tapi setahu saya makruh. Ya. Intinya Boleh nanya langsung. gimana? Apa tuh? Oke. Ntar dulu balik lagi ke saudara Andika, gimana? Bisa ya Baik, dipahami? Jadi Wadih. Fahimna. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut dulu dikit. Tadi ada yang mau Pak Marun atau Maktabal Jaluri, mungkin kita nanti lain kali pakai nama aja. Nama, Ustaz. Gimana? Jelas ya? Atau Pak Marun tadi mau ngomong atau saudara atau Ustadz Marun? Anda mau nanya, Ustaz, kalau misalkan dari MUI tadi kan ada yang berselisih pendapat antara rokok itu halal atau haram. Saya nggak bahas gitu, NU, saya nggak bahas NU. Semoga Allah rahmati dan jaga dan berkahi. Saya nggak MUI, bahas MUI, saya bahas MUI. Ya. Oh, MUI, Ustaz. Fatwa MUI tahun 2009. Fatwa MUI tentang rokok tahun 2009. Ya, nanti bisa dicek. Kalau misalkan kita ini lebih ke haram, Ustaz, ya. Kalau misalkan kita lebih ke haram, berarti kalau rokok itu haram, berlaku semua hukum yang ada di keharaman suatu benda, misalkan nggak boleh membeli. Iya, betul. Ya. Kalau kita taklid pendapat rokok itu haram, dan itu pendapat sebagian Syafi'iyah, kita taklid pendapat sebagian Syafi'iyah rokok haram misalnya. Ya berarti nggak boleh jual beli, nggak boleh semua. Ada turunan itu. Oh ya. gitu, Ustaz, ya. Jadi kalau misalkan walaupun kalau misalkan sekarang kalau ada di daerah itu kan ada istilah hajatan, kan ada istilah untuk tamu rokok kayak itu, berarti itu dilarang rokok. untuk beli. Berarti itu haram untuk belinya, ya. Bisa juga gini. Ya, kalau kita yakin taklid haram dan kita nggak mau orang melakukan keharaman menurut kita, ya berarti kita nggak kasih uang rokok. Tapi uang rokok tuh kadang cuma istilah saja. Al-ibrah bil ma'ani, ya. Nggak dengan laisa bil musamma. Namanya uang rokok, tapi sebenarnya belum tentu dibeliin rokok kan. Kadang buat beli nasi uduk, buat beli ya beras gitu kan. Cuma namanya aja takliban deh. Nggak tahu udah kena takliban li apa itu, lil urf kali atau gimana. Ya, itu nggak menyarai uruf atau kayak mana, Ustaz? Kan misalnya kan yang nyuruh orang tua, kan biasa orang tua kan nggak tahu kan itu atau larangannya, jadi orang tua itu kayak biasa aja nyuruh kita untuk beli rokok kayak itu, untuk para tamu kayak itu disajikan di hidangan kayak gitu, Ustaz. Ya bisa juga kita kalau nasihatin misalnya baik-baik, misalnya Bapak Ibu saya taklid pendapat yang mengharamkan sebagian Syafi'iyah misalnya, bisa. Atau ya ada disuruh orang tua pendapat khilafiyah, bisa saja kita ya udah ikut pendapat orang tua memandang makruh, kita ikut makruh dalam kondisi tersebut saja, bisa juga begitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi apa tadi kita sudah sampai bahwa la yudraku hukmun illa minallah, tidak diketahui, tidak didapatkan hukum dari Allah. Dari sini maka nggak tepat kalau dikatakan misalnya, gimana kalau ada syubhat begini, kamu ini Ustadz melarang-larang buka aurat, yang berhak melarang-larang itu Tuhan. Kamu Ustadz ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Yang berhak mengharam-haramkan itu Tuhan. Gimana? Iya, betul, Ustaz.
Kadang dikatakan Kita hukum cuma itu menyampaikan relatif hilaf, Ustaz. gitu, Ustaz. Kita bisa mau nasihatin orang. Mbak, jangan buka aurat, Mbak. Haram. Enak aja kamu bilang haram. Yang berak haram kan itu Tuhan. Wah, dia ngerti juga usul fiqh dia. Mungkin dia bawain ibarat dari lubul usul dah. Hah? Gimana? Untuk nanya Kita cuma menyampaikan kitab Allah, Ustaz. Ya kita bilang Allah. Iya betul, hukum itu cuma dari Allah. Tapi kan saya nyampaikan aja aturan Allah. Allah kan nggak diam. Sifat wajib Allah kalam. Nggak diam. Justru Allah baik sekali kepada manusia. Ngasih tahu dulu di dunia ini haram, ini wajib. kewajiban Kasih yang tahu baik. Iya, kalau seandainya lu diem-diem aja gitu, nggak ngasih tahu apa, kalian, aku nggak kasih tahu ya hukumnya apa. Terus dia ada yang mabok, ada yang mencuri, ada yang selingkuh, ada apa. Terus di akhirat ternyata dihukum sama Allah masuk neraka. Kata dia, oh, kok saya masuk neraka? Ya kamu melakukan haram. Saya nggak tahu itu haram. Engkau baru kasih tahu sekarang di akhirat. Ya repot kayak gitu. Justru Allah baik ngasih tahu dari sekarang. Allah diantara rahmat Allah adalah ngutus para nabi. Itu rahmat Allah. Kalau Allah diem-diem aja nunggu akhirat, baru dikasih tahu membuka aurat haram, homoseksual haram. Wah berat tuh, susah. Selama ini orang di dunia ngelakuin apa aja yang dia mau, nggak ada larangan, tiba-tiba di akhirat ternyata itu terlarang, repot. Udah bener Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tahu dengan mengutus para nabi. Para nabi ngajarin para sahabat terus turun-temurun sampai para ulama, para ustadz hari ini. Tugas mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika ustadz bilang ini haram, ini wajib, dia bukan melanggar hak prerogatifnya Allah, enggak, justru sedang menjalankan khitabullah karena Allah perintahkan para ustadz, para ulama untuk tidak diam dari kemungkaran. Gitu ya. Tapi ini sering kapan-kapan seperti itu diucapkan. Kalimatul haqqin urida bihal batil kadang-kadang ya. Sebagaimana kata Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ustaz. Oke, lanjut. Kemudian karena hukum itu cuma dari Allah, la yadruk hukmun illa minallah, maka di tafri biasanya usuliyin, para pakar usul fiqh membawakan dua contoh takhrijul furu'nya gitu mungkin boleh kita istilahkan dari konsep tersebut. Ya. Konsep pertama adalah wa indana. Indana berarti khilafan lil Mu'tazilah. Ingat di awal kata Syekhul Islam kalau ada indana berarti khilafan lil Mu'tazilah. Wa indana ini ma'syara ahli sunnah. Annal husna wal qubha bi makna tarattubiz zami halan wal iqabi ma'alan syar'iyyan. Berarti husn dan qubh itu al husnu wal qubh syar'iyyani apa akliyan? Caranya. Ya, dengan makna apa dulu sebetulnya harus dirinci. Husn dan qubh apa maknanya? Maka beliau rinci. Maknanya kalau maknanya adalah tarattubuz zam halan wa tarattubul iqab ma'alan, maka itu syar'iyan. Al-husn, baiknya sesuatu. Qubh, buruknya sesuatu. Ini baik buruk, ini isu besar ini. Dalam filsafat ini ada ilmu sendiri, ilmu besar soal ini. Ini cuma sebaris, itu jadi satu ilmu khusus di ilmu filsafat. Orang tuh bisa S1, S2, S3 cuma bahas itu. Ilmu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ilmu apa? Ilmu apa di cabang ini? Relativisme. Enggak, ada ilmu, itu bukan ilmu, itu madhab atau pahaman. Teologi, Ustaz. Apa? Enggak, teologi. Ilmu ethics, ilmu apa? Ilmu ethics, etika, ilmu etika. Pernah dengar nggak ilmu etika? Ya. Jadi Baru dengar, Ustaz. baru dengar. Ilmu etika itu cabang dari ilmu filsafat, cabang besar. Dan dia ilmu filsafat yang paling terkait fikih ya etika diantaranya, yang paling jelas kelihatan. Itu baik buruk sesuatu. Apa patokan baik buruk sesuatu? Itu ada 5 mazhab besar dalam ilmu etika. Ya. Terlepas dari itu intinya itu sebetulnya terkait sekali dengan usul fiqh. Maka saya sering bilang, ya bos, usul fiqh ini sentral perannya, sentral. Malah kalau bisa orang awam tuh sedikit-sedikit dikasih usul fiqh dasar. Biar nggak gampang kena syubhat tuh kayak yang tadi barusan tuh. Yang berak ngelarang tuh cuma Tuhan, yang berak itu syubhat besar itu, tapi hari ini kita kalau naik mungkar kena itu. Oke. Husn dan qubh, baik buruknya itu apa yang menentukan? Coba. Apa patokan baik buruk sesuatu? Apa patokan? Apakah makan pisang baik atau buruk? Apakah sholat zuhur baik atau buruk? Kalau saya ada orang nggak pakai jilbab, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting baik. Nah loh, ribet. Ini menurut saya baik kok.
menurut saya baik. Pakai jilbab, nggak pakai jilbab ini baik-baik saja menurut saya. Atau misalnya homoseksual, baik-baik saja menurut saya. Baik kok, baik. Prostitusi baik-baik saja. Gimana dong? Baik-baik saja. Nah, konsep usul fikih main di situ. Bahwa baik dan buruk, kalau makna baik adalah madah, terpujinya sesuatu perbuatan, atau tercelanya suatu perbuatan, makna kubuh. Ini perbuatan A itu baik, maknanya adalah terpuji, atau itu buruk, maknanya adalah tercela, halan di dunia, karena baik pujian dan celaan di dunia. Maka itu syar'i, patokannya yang syariat. Maka kita jangan memuji pelaku keburukan di sisi perbuatan buruk, nggak bisa. Kalau syariat bilang itu tercela, kita yakini itu tercela. Karena itu hak syariat saja. Hak Allah saja untuk bilang ini terpuji, ini tercela. Lebih-lebih masalah iqab dan masalah tentu saja thawab. Ini disebutin dzam, terfahami di situ madah. Di sini ada kata-kata dzam saja kan? Kata-kata dzam saja nih. Tapi maksudnya dzam dan apa? Dzam dan apa? Madah. Dan madah. Ini kadang-kadang begitu ya. Bisa boleh-boleh saja disebutkan satu tapi terpahami langsung satunya lagi pasangannya. Kayak Allah firmankan di surat Al-An'am, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah lah semua yang diam di malam dan siang. Terpahami dari situ apa? Walahu ma sakana wa taharraka. Ayat sejenis banyak. Ayat sejenis banyak. Halan di dunia ya maksudnya. Wal iqabi, dan hukuman iqab. Ini ada dua di sini. Pasangannya iqab apa? Iqab dan tawab. Ini kita bisa menilai, yakin ini perbuatan berpahala atau berdosa. Ini tentu secara konsep dasarnya, bukan keberhakannya. Itu ya hak syariat saja. Hak syariat. Nggak bisa kita bilang satu perbuatan ini berpahala kalau nggak ada dalil syar'inya. Maka pantang. Setelah belajar ini pantang kita bicara tentang pahala dan dosa tanpa dalil syar'i, itu pantang. Boleh. Itu hak syariat. Iqab dan thawab. Maka itu syar'iyan. Disebutkan dua makna. Kemudian dikatakan bahwa itu dua-duanya syariat. Syar'iyan. Karena ada makna lain dari husn dan kubuh yang itu akli. Ada makna lain dari husn dan kubuh yang itu apa? Akli. Dan di dua poin ini adalah beda dengan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kalau pujian dan celaan, pahala itu ya itu bisa juga akli. Tentu Mu'tazilah nggak bilang bahwasanya akal yang membuat hukum. Enggak lah. Mu'tazilah nggak seburuk itu, alhamdulillah. Kita meskipun nggak setuju banyak hal dari Mu'tazilah, tapi harus fair. Mu'tazilah nggak bilang gitu. Mu'tazilah cuma bilang, akal tuh bisa dengan sendirian mengetahui apa hukum yang diputuskan syariat. Dalam hal tadi, iqab dan thawab, dan dalam hal madah dan dzam. Di situ poin bedanya di situ. Harus fair, kita fair juga. Akui Mu'tazilah itu bilang bahwasanya yang dimaksud dengan husn dan kubuh dengan makna ini akli, itu bisa dengan akal. Itu maksudnya dengan akal sendirian mengetahui apa hukum syariat tentang itu. Bukannya akal membuat-buat hukum. Enggak, Mu'tazilah alhamdulillah enggak bilang gitu. Oke? Makanya kebangetan kalau ada orang bikin hukum sendiri pakai akalnya belaka. Itu kebangetan. Berarti worse than Mu'tazilah. Oke. Adapun makna kubuh dan husn yang akli, bahkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan selain mereka, adalah disebutin oleh Syekhul Islam dalam syarah, yaitu mula amatut toba wa munafaratuhu. Mana husn yang akli ada dua. Yang pertama, mula amatut toba, kesesuaian dengan tabiat manusia, selera manusia. Umpama, bisa nggak kita secara akal menilai nasi goreng ini enak, nasi goreng ini enak apa nggak enak? Bisa nggak? Secara akal, apa harus syar'i?
Ente muji-muji makan nasi goreng di warung depan masjid enak, nasi goreng di pasar nggak enak. Ini hasan, ini qabih. Ente apa dalil syar'inya? Harus gitu nggak? Enggak, Ustaz. Nggak harus. Itu akli. Cukup. Kenapa? Karena definisi husnnya mula amatut toba. Dicocokkan dengan selera manusia. Boleh akal, nggak apa-apa. Makan ini enak. Nasi goreng hasan. Nasi goreng qabih ini. Boleh. Nggak apa-apa. Mula amatut toba wa munafaratuhu. Ya lawannya berarti kalau qabih berarti apa? Munafaratut toba. Kita bilang, ini minuman pahit banget, qabih minumannya qabih. Aki, antum bilang qabih, apa dalil syar'inya? Aki, tar dulu. Qabih yang anda maksud munafaratut toba. Ini nggak enak minumannya. Maka itu akli cukup. Seperti itu. Ustaz, mula amatut toba tadi terjemahannya apa, Ustaz? Kecocokan dengan selera, mungkin gitu ya. Kecocokan dengan tabiat manusia. Jadi kalau kita misalnya contoh nasi goreng, kenapa kita bilang enak? Karena pas di lidah gitu kan, pas. Kita bilang enak nih. Kenapa minuman kita bilang qabih? Nggak cocok di lidah saya nih. Afan Ustaz, berarti kalau munafaratut tobi tadi Toba. itu yang apa namanya positifnya Ustaz ya? Yang kopi yang negatif. Munafarat toba negatif dong. Qabih, munafarat menjauh, kabur. Oh, tidak cocokan. Ya, kalau cocok mula amatut toba. Oh, mula amatut toba. Pakai hamzah, mula amatu. Ya. Mula amatut toba. Oke. Ini makna yang akli satu, ada lagi makna yang akli. Yang kedua yaitu kata beliau sifatul kamali wan naqs. Ini hasan adalah sifatul kamal. Sifatul kamal. Coba saya tanya. Orang pinter sama orang nggak pinter, mana yang lebih kamal? Orang pintar tentunya, Ustaz. Pinter. Apa butuh syar'i nggak? Butuh dalil syar'i nggak untuk bilang gitu? Nggak butuh. Walaupun ada dalil syar'inya, misalnya contoh, tapi nggak butuh. Itu akli. Sifatul kamal. Boleh itu syar'i juga. Akli juga menurut ahlu sunnah. Ya. Kalau qabih sifatun naqs. Misalnya tidak berskill. Ya, tidak berskill. Itu sifatun naqs. Itu kita tahu itu dari akal cukup. Sifatun naqs. Gitu. Oke. Bisa dipahami nih. Nah, ini berarti ijma, ittifaq lah. Ittifaq antara Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Bahwasanya kalau hasan dan qabih maknanya dua ini dia akli. Dan kalau yang bedanya dengan Mu'tazilah yang tadi, makna taratubuz zam wal madah halan wa taratubul iqabi wasawabi ma'alan, itu baru beda. Ahlu Sunnah bilang itu syar'i, Mu'tazilah bilang itu akli. Tentu ini bicara secara umum ya. Internal Ahlu Sunnah juga ada yang kalau kita baca Al-Badru Tali atau Tasniful Masamnya juga ada sebagian Al-Sunnah yang lebih yang merinci ya. Nah, ada juga tawas atau kongun gitu kata Imam Az-Zarkashi. Tapi kita bicara yang nampak dari matan aja. Saya berusaha untuk penjelasannya yang nampak-nampak saja. Dan yang ada di Ghayatul Wusul. Ya, usahakan begitu. Nanti kalau mau meluas sendiri silakan misalnya di lain waktu atau sendiri. Bisa difahami ya, ini takhrij furu yang pertama nih, atau tafri' lah yang lebih enaknya. Tafri' yang pertama dari konsep la yudraku hukmun illa minallah. Yaitu apa? Bahwasanya husn dan qubah dengan dua makna tersebut, taratubuz zam halan wal iqab ma'alan, itu syariah apa akli? Syar'i. Minallah. Syariah ini minallah. Oke. Kemudian tafri yang kedua, kan saya bilang tadi, ulama usuliyun punya kebiasaan setelah bilang konsep hukum itu dari Allah, maka dibawakan dua konsep turunan, yaitu husn dan qubuh. Satu lagi syukurul mun'im. Satu lagi apa? Syukurul mun'im. Isu tersebut muncul di buku-buku usul fikih.
Wa anna syukrul mun'imi, kata Syekhul Islam, wajibun bisyara'. Kewajiban bersyukur kepada pemberi nikmat. Berarti tafri yang kedua. Tafri pertama, tafri yang kedua. Syukrul mun'im, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bahasanya mun'im kan belum tahu, nama pemberi nikmat itu Allah, belum tahu. Jadi syukrul mun'im. Ya. Karena orang ketika lahir di dunia umpama, lahir, dia kan ini baik banget yang bikin saya lahir, contoh. Terus dia napas. Ini baik banget yang menyediakan oksigen. Terus dia lapar, dia lihat ada pisang di pohon, dia ambil, terus dia makan. Baik banget yang menumbuhkan pisang. Gitu. Terus dia merasa ada apa? Ini seateis-ateisnya orang. Dia merasa ada apa? Dia blessed, feeling blessed dia. Ada yang baik sama saya nih. Cuma kalau ateis dia menisbatkan itu mungkin ke alam misalnya atau kebetulan terus jenisnya. Ya itu mukabaro aja sebenarnya. Ateis tuh mukabaro, apa mukabaro ya? Mukabir dia. Ngeyel gitu dalam mungkin bahasa agak kurang sopannya, ngeyel. Ngeyel aja sebenarnya enggak bisa dia pungkiri. Siapa yang ngasih saya nih? Nah, itu istilahnya mun'im. Nah, andai belum ada syariat kan tadi. Aturan-aturan tersebut baru ada kalau ada itu dari kita ketahui dari Allah. Lah, kita kan nggak diajak ngomong langsung sama Allah. Maka kita ya butuh Allah Subhanahu wa taala misalnya menurunkan nabi. Walaupun mengutus nabi itu nggak wajib menurut Ahlus Sunnah. Boleh saja. Karena bisa saja Allah langsung nyuruh-nyuruh kita nggak melalui nabi pun bisa-bisa saja. Jadi itu termasuk nikmat Allah saja. Diutusnya nabi ke kita itu nikmat Allah. Nikmat Allah. Tapi nggak wajib menurut Ahlus Sunnah semuanya. Anda anggap belum ada nabi, belum ada apa-apa, kita nggak tahu apa hukumnya ya mensyukuri sang pemberi nikmat tuh. Ya, si orang yang baru lahir tadi, mungkin dia manusia pertama di planet Mars misalkan. Anggaplah manusia pertama di planet Mars. Dia di planet Mars bisa ngirup oksigen. Di planet Mars dia bisa minum air. Misal ya, dia makan pisang apa segala gitu. Belum ada nabi, belum ada syariat, belum ada. Ini belum diturunkan. Apa hukumnya mensyukuri pemberi nikmat tersebut? Mungkin kita bilang wajib. Oke, wajib kamu bersyukur kepada pemberi nikmat. Walaupun nggak tahu gimana cara bersyukur, tapi setidaknya wajib dulu. Nah, wajibnya itu bisyar'i apa bil akal? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dia sudah wajib mensyukuri sang pemberi nikmat meskipun belum ada syariat? Karena minimal dia sudah diberi nikmat akal. Ataukah syukrul mun'im ini baru wajib kalau ada syariat? Artinya, sebelum ada syariat, Allah sampaikan ke penduduk planet Mars, maka dia nggak wajib mensyukuri siapapun, termasuk sang pemberi nikmat. Saya ditanya dia sama temennya, sama orang di Mars, kamu nggak bersyukur sama pemberi nikmat yang udah nyiptain kita? Karena kan ya dia sadar lah, dia itu hadis labu dalam min muhdits. Ada yang menciptakan kita nih, kamu nggak bersyukur? Kata dia, enggak lah, orang belum ada syariat. Tahu dari mana kita bersyukur itu terhadap pemberi nikmat wajib? Nah, berarti dia kasih usul fikihnya cocok dengan Syafi'iyah, cocok dengan jumhur. Tapi menurut cocok dengan Ahlus Sunnah juga, Ahlus Sunnah. Karena ini masih indana, wa indana. Jadi indana di sini ada 2 poin. Yang pertama, husn dan kubah dengan 2 makna tadi, syar'i. Dan yang kedua, syukrul mun'im itu wajibnya bisyara'. Karena menurut Mu'tazilah, syukrul mun'im wajibnya dengan apa? Akli, Belakang. Ini cukup orang tuh ketika dia diciptakan di planet Mars, dia sadar ada yang mencipta, tuh udah logis dia. Karena dia untuk makan, minum gitu, wah, ini punya siapa nih? Saya dikasih gini kok. Logis, harus berterima kasih, harus bersyukur. Tapi kita bilang enggak. Turunan dari konsep. Syukur itu perbuatan bukan? Pertanyaan saya. Bersyukur itu perbuatan bukan? Perbuatan. Ya fi'il, syara yashkuru fi'il. Nah, berarti kan terkait tuh khitabullah terhadap perbuatan tuh. Berarti mesti syar'i, enggak akal.
Nah, wajibun bisyar'il bil aql. Maka barang siapa ada orang, ini turunannya lagi, turunan dari turunan, belum sampai kepada dia nih orang di planet Mars, belum sampai kepada orang di planet Mars tersebut, dakwah Nabi, gimana? Kalau dia nggak beriman, ya dia nggak bersyukur sama sekali sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, dosa nggak? Bersalah nggak? Nggak bersalah, nggak bersalah. Memang di sini nanti Ahlussunnah juga ini Maturidiyah merinci, nanti Ahlussunnah dari kalangan Maturidiyah merinci soal ini. Tapi terlepas dari itu, ini bicara secara umum. Apalagi juga wa indana sering di Ghayatul Usul dipertegas oleh Syekhul Islam ma'syarul asy'ariyah. Ya, atau ayyuhal asy'ariyah. Di sini belum bilang wa indana ayyuhal asy'ariyah. Jadi kadang-kadang Maturidiyah juga beda dalam hal ini. Maturidiyah Ahlussunnah dari kalangan Maturidiyah beda rinciannya. Tapi demikian, sama dari kalangan Athariyah juga sepakat dengan Asy'ariyah dalam hal ini. Syukrul mun'im wajibun bisyara'. Wajibun bisyara'. Dan kalau ada orang nggak sampai kepadanya dakwah Nabi, ya maka nggak masuk neraka. Maka nggak masuk neraka. Al-Mu'tazilah enggak. Kalau ada orang nggak beriman, meskipun belum ada Nabi, dia nggak bertauhid, dia nggak ma'rifatullah, dosa, bersalah, layak dihukum. Dia bilang, dia tahu dari mana bahwasanya ma'rifatullah wajib. Melakukan ma'rifatullah itu fi'il. Fi'il butuh khitabullah untuk kita tahu hukumnya. Nah, itulah di antara jurang-jurang pembeda Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Oke. Lanjut. Wa annahu la hukma qablahu balil amru mawqufun ila wurudihi. Nah, ini turunan lanjutan yang ketiga. Terpahami sih dari yang tadi, cuma dipertegas saja. Bahwasanya hukum itu sebelum adanya khitab dari Allah, berarti apa? Tuh, sebelum ada syariat, gitu. Qablahu yang qabla syara, kata Syekhul Islam. Sebelum ada syariat, karena tadi sedang bicara syar'i ya. Bisyara, jadi qablahu hanya kembali ke syara. Ya, qablahu hanya kembali ke mana? Ke syara. Wa annahu la hukma qabla syara. Ini tentu syara di sini kita pahaminya itu dengan diutusnya Nabi. Dengan diutusnya Nabi. Sebelum diutus Nabi, maka tidak ada hukum. Syekhul Islam sebenarnya merinci, ya, ini tidak ada hukum yang terkait dengan perbuatan. Hukum yang merupakan khitabullah ada, karena khitabullah menurut mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, setidaknya menurut Asy'ariyah, qadim. Ya nih, qadim dengan semua rinciannya, qadim dengan semua rincian. Ya. Bahkan hukiyah ijma, dihikayatkan ijma tentang hal tersebut. Khilafan lil Mu'tazilah misalnya. Maka khitabullah udah ada, karena qadim, berarti hukum sudah ada. Yang belum ada adalah, kata Syekhul Islam, keterkaitan khitabullah tersebut terhadap perbuatan. Keterkaitan hukum yang merupakan khitabullah nan qadim tadi terhadap apa? Perbuatan. Itu maksudnya la hukma. La hukma muta'alliqun bi fi'lin ta'alluqan tanjizian. Kalau ta'alluqan soluhiyan ada. Itu maksudnya hukma. Bukan lah hukum sama sekali, enggak ada hukum sama sekali. Enggak lah, karena hukum itu apa tadi definisinya? Khitabullah qadim. Khitabullah qadim. Sudah ada berarti, semua hukum udah ada. Maka kata-kata la hukma bukan enggak ada hukum sama sekali, tapi tidak ada hukum yang terkait dengan perbuatan ini. Tidak ada hukum tentang fi'il tersebut yang terkait dengannya. Ta'alluq tanjizi. Oke. Contoh, tadi orang di planet Mars. Kita buahin planet Mars saja. Karena manusia pertama di planet bumi itu udah Nabi sih. Umpama Allah ciptakan manusia di planet Mars. Dan anggap itu udah beda syariatnya. Semua udah beda. Mungkin namanya bukan homo sapiens, tapi apa gitu. Makhluk apa gitu. Alien apa gitu. Contoh misalnya. Bukan jin, bukan manusia gitu. Bukan jin, bukan manusia. Kan ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa gitu. Ini enggak, ini bukan jin, bukan manusia. Apa gitu. Alien misalnya.
di planet Mars. Apa hukumnya si alien ini minum air putih? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Apakah boleh? Sebelum ada nabi, belum diutus nabi dari kalangan alien. Apakah boleh? Apakah haram? Apa gimana? Tidak ada hukum, Ustaz. Tidak ada. Lah hukum. Gak ada hukum. Itu maksud gak ada hukumnya nih. Gak ada hukum terkait perbuatan tersebut. Itu ya, tolong ya. Cuma kita singkat saja, gak ada hukum. Ini bukan gak ada hukum, artinya Allah gak bicara tentang itu. Allah bicara, kitabullah qadim. Ya. Tapi maksudnya adalah tidak ada hukum terkait perbuatan dia minum air putih, si alien tersebut. Gak bisa kita bilang, hukumnya boleh. Karena belum ada larangan. Loh, untuk bilang boleh. Boleh. Bahasa Arabnya boleh apa? Mungkin dia bilang, mubah. Mubah itu apa mubah? Khitab. Hukum kan? Mubah itu hukum. Taklifi tadi udah dibahas. Definisi hukum taklifi khitabullah. Muta'alliqun bi fi'lin. Khitabun minallah dan seterusnya yang tadi kita sudah bahas. Itu kan berarti dari mana dia bilang mubah? Oh, dia belum tahu khitabullah kayak apa. Belum diutus nabi ke dia, belum ada syarat yang warid terhadap dia. Maka sebenarnya nggak logis dia bilang mubah. Ini aneh. Mubah itu kan kitabullah. Dia belum tahu dari mana dia bilang mubah. Atau dia bilang haram misalnya, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tuh air putih punya siapa. Haram berarti. Haram. Haram itu apa? Hukum taklifi. Hukum taklifi kitabullah. Dia belum tahu kitabullah. Terkait perbuatan tersebut apa. Maka nggak bisa dia bilang haram. Paling-paling dia bilang apa? La hukma. La hukma muta'alliqun bi misalnya syurbil ma'il abyad. Contoh. Nggak ada hukum yang udah terkait, tidak ada pembicaraan dari Allah yang terkait perbuatan si alien minum air putih. Balil amru mauquf ila wurudi. Tapi mauquf lah ini jadi makna mauquf itu tadi. Makna mauquf. Maaf, Ustaz. Apa? Mau tanya. Silakan. Taruh secara ini. Ya boleh, nanya diketik dulu sebentar. Saya selesaiin dulu ini. Diketik. Balil amru mauqufun, makna mauquf ya berarti apa tadi? Ai nahnu nadai annahu la hukma muta'alliqun bidzakal fi'l mauquf. Boleh juga kita bilang mauquf juga sah. Waqf. Nah, ini di antara pendapat waqifiyah yang benar. Ya ini di antaranya. Ila wurudi sampai ada syariat. Ada syariat sampai ada syariat. Nanti ada ulama-ulama usul fiqh yang sering banget bilang apa? Waqf, sering tawakuf. Nanti mereka dikenal dengan aliran apa? Waqifiyah. Waqifiyah atau waqifah. Al-waqifiyah atau al-waqifah. Sering, ya. Kita jumpa itu. Qala al-waqifiyah. Siapa waqifiyah nih? Itu sebenarnya bukan aliran ilmu kalam sendiri, enggak. Cuma sering banget dia. Dia kadang ulama-ulama taqwa waqifiyah ya, misalnya Imamul Haramain. Gitu. Nah, karena sering bilang tawakuf. Sering tawakuf. Di kitab At-Talkhis, bahkan di Al-Burhan juga sering tawakuf. Bahkan di Al-Waraqat aja ada nggak tawakuf Imamul Haramain? Ada nggak di Al-Waraqat? Ada nggak beliau tawakuf? Ada ya, misalnya di hukum perbuatan Nabi yang bukan jibilah. Ya. Hukum asalnya apa? Beliau bilang inda ba'di ashabina yuhmalu 'ala nadab wa inda ba'dihim yuhmalu 'ala wujub. Wa inda ba'di tawakuf fihi. Itu kan ya enggak? Dan kalau kita baca Talkhis dan Burhan nyata Imamul Haramain tawakuf. Makanya beliau enggak tarji di Waraqat. Oke. Jadi mauqufun ila wurudi. Dan ini dalam hal ini wakaf pendapat yang benar. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Secara usul fiqh. Ada beberapa chat sebetulnya. Al-aslu fil asya'i ibahah berlaku setelah wurudu syara. Konsep al-aslu fil asya'il ibahah tentu nanti kalau menurut kaidah mazhab Syafi'i ada rinciannya. Ini fil asya'i nafi'ah. Ibahah ya. Itu setelah wurudu syara. Kita tahu dia ibahah karena sudah dari syariat. Ini misalnya dalil kaidah itu apa? Apa dalilnya? Misalnya hadis Nabi SAW misalnya. Ma'amatukum bihi fa'tu minhu masatatum wa ma nahitum anhu gimana? Fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masatatum gitu ya.
Kalau aku larang, maka jauhilah. Kalau aku perintahkan, maka apa? Lakukanlah semampu kalian. Wa sakata nasya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabahthu anha. Dan Allah diem dari sejumlah hal sebagai rahmat, bukan karena lupa. Ya, maka nggak usah direpot-repot. Jadi itu salah satu misalnya dalil. Berarti kan kita butuh urut syara. Ta'aluk soluhiyan itu lawan dari ta'aluk tanjizi. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kalam Allah qadim, kita belum ada kan. Ketika Allah berfirman dan kalam Allah qadim, manusia belum ada. Nabi Adam belum ada juga. Ya, Nabi Adam belum ada juga. Terus Allah ngajak bicara siapa? Yang gitu. Gini ada yang bilang, ngajak bicara siapa berarti? Kalam Allah qadim. Kita bilang, kalam Allah qadim ya, tapi sah-sah saja. Kenapa? Karena nanti hukum atau nanti hamba itu akan diajak bicara oleh Allah dengan kalam Allah tersebut. Akan ya ta'alaq kitabullah bi saya fi'lil mukallaf, perbuatan. Nah, ta'alluq ini, ta'alluq yang sudah beneran terjadi ta'alluqnya, kita bilang ta'alluq tanjizi, atau ta'alluq sebelum itu terjadi. Ta'alluq soluhi. Ini yasluhu hadzal khitabu minallahi an yata'allaqa bidzakal fi'li minal mukallafi inda wujudihi mustaqbalan. Yasluhu an yata'allaqa hadzal khitab minallahi al-qadim bi dzakal fi'li minal mukallafi mustaqbalan. Kayak gitu. Apa pembagian hukum Islam, syariat dan fikih suatu yang benar atau baik? Ya, ini populer pembagian syariat dan fikih di kalangan mutaakhirin atau lebih akuratnya di kalangan muasirin. Populer syariah dan fiqh. Bahkan sebagian ulama pun mengadopsi itu syariat dan fiqh. Ya, dan maknanya kata mereka, setidaknya makna benernya, syariah itu yang sesuatu yang tepat, tetap, sesuatu yang baku, guidelines yang sudah mapan. Adapun fikih maka istihad yang situasional, yang khilafiyah gitu ya. Yang mungkin salah karena itu istihad seorang ulama, yang relatif kebenarannya. Jadi kata mereka ada syariat, ada fiqh. Kalau fiqh bisa salah, syariat nggak mungkin salah. Ini fiqh orang per orang mungkin salah, syariat guidelines-nya, aturan usul fiqhnya yang mapan, atau hal-hal yang sudah disepakati, apalagi maklum minad dini bid-darurah, atau yang sudah diketahui jelas dalam syariat, itu dibilang syariah. Adapun, nah itu nggak mungkin salah, dan itu kebenarannya absolut syariah. Tapi kalau fiqh maka ya bisa berubah satu waktu ke waktu yang lain karena ijtihadi, bukan sampai level ijma dan seterusnya. Kalau maksudnya ini maka para ulama udah bahas itu. Konsepnya dibenarkan sejak dulu, walaupun dengan istilah yang berbeda. Tapi kalau selain itu yang dimaksud, dan kadang-kadang ada orang yang begitu. Dia bilang misalnya kewajiban atau ya kewajiban menutup aurat itu syariat aja, pakai menutup rambut bagi perempuan itu kewajiban, itu cuma syariat. Itu fikih aja, fikih kita. Syariat itu yang penting adalah keamanan. Maka kalau perempuan sudah aman dari gangguan laki-laki, meskipun dia nggak nutup kepala, nggak nutup rambut di depan non mahram, ya nggak apa-apa. Nah ini kalau ada turunan-turunannya ini yang kita harus menguji nih, karena kadang-kadang kalimatu haqqin urida bihal batil. Sampai ada titik orang yang membedakan syarat dan fikih itu membolehkan homoseksual. Ada. Ini baca artikel jurnal yang dia tulis. Ya. Waduh, kok bisa begini? Allah bisa. Itu ya barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu. Oh ya, pekan depan kita libur dulu karena saya ada safar. Mudah-mudahan kita bertemu lagi 2 pekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk merajaah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.